Demokrat menyambut baik langkah Nasdem yang hari ini menetapkan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem untuk Pilpres 2024. Ya. Mari kita saling hormati mekanisme dan keputusan setiap parpol sebagai wujud komitmen kita untuk merawat demokrasi di negeri ini ya. Bisa jadi Partai Demokrat yang semakin dibuat pusing oleh deklarasi Anies oleh Nasdem. Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Resmi, Partai Demokrat telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 nanti. Sepintas dengan pengumuman itu akan terlihat menjadi sebuah kegembiraan bagi semua yang selama ini berada di sekeliling perpolitikan Partai Nasdem. Bagi para pendukung Partai Nasdem dan bagi partai politik lain, calon teman koalisinya, PKS dan Partai Demokrat. Kalau PKS tentu tidak perlu heran lagi, sudah bukan rahasia bahwa pendukung dan simpatisan partai tersebut sangat kesengsem dengan Anies Baswedan. Lah Demokrat, memangnya kenapa dengan Demokrat? Sekilas memang terkesan partai Pepo ini sangat pro Anies. Terlihat dari bagaimana dukungan dan pembelaan yang mereka berikan pada Gubernur DKI Jakarta itu belakangan. Partai Demokrat begitu jelas bersuara yang katanya ada upaya penjagalan terhadap proses pencalonan Anies Baswedan. Nah, dengan diperjelasnya sikap Partai Nasdem yang telah secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya, tentu diharapkan agar Partai Demokrat semakin yakin untuk mempercepat terbentuknya koalisi bersama PKS sekaligus. Harapannya adalah koalisi Nasdem, PKS, Demokrat segera resmi. Tapi apakah memang kemudian demikian itu yang terjadi? Apakah Partai Demokrat menjadi semakin yakin dengan PKS dan Partai Nasdem? Belum tentu. Kok bisa? Begini, yang disinyalir menjadi penghambat segera terbentuknya koalisi Nasdem PKS adalah kengototan Partai Pepo itu untuk menjadikan AHY sebagai pendamping Anies. Hal yang tentu saja tidak bisa diterima begitu saja oleh Partai Nasdem dan terutama oleh PKS. Partai Nasdem dengan segala pengalamannya tentu tidak akan begitu saja merasa realistis dengan potensi AHY. Sementara PKS jelas mereka sudah punya namanya sendiri. Mereka terbiasa untuk mendahulukan kadernya. Walaupun pada akhirnya kemudian bisa berubah dan menerima nama lain, biasanya diperlukan treatment khusus sebagai imbal baliknya. Kemudian seperti diketahui, Anies Baswedan tidak hanya disukai oleh Nasdem, PKS, Demokrat saja. Ternyata PPP pun suka. Bisa saja dengan PPP yang merubah haluannya untuk kemudian mendekat ke kubu Nasdem. Resistensi terhadap pencawapresan AHY malah semakin bertambah. Isu kedekatan PPP dengan Sandiaga Uno bisa menjadi pemupus harapan Demokrat agar AHY mendampingi Anies. Toh pada faktanya pasangan Anies Sandi pernah menjadi fenomena politik pemilihan di Indonesia. Nah, ternyata Partai Demokrat tidak serta-merta mendapat keuntungan dari telah diumumkannya Anies sebagai capres oleh Partai Nasdem. Usaha mereka untuk mencoba menunggangi Anies demi memberi kenyamanan pada AHY ternyata masih terancam amsyong. Hadiah, prihatin kok, seperti tidak berujung. Bagaimana kalau menurut Anda? Kesepakatan beberapa hal tertentu. Demokrat, PKS, dan Nasdem belum juga deal. Apakah faktor AHY? Ditulis oleh Adin dari siwar.com. Dinamika politik seiring makin dekatnya pemilu tahun 2024 berlangsung begitu seru. Partai Gerindra berhasil mencapai kesepakatan dengan PKB dan Demokrat, PKS, serta Nasdem masih terus berdiskusi alot. Walaupun Partai Gerindra sudah sepakat dengan PKB, tetapi realitanya Ketua Umum PKB Caimin melakukan pertemuan spesial dengan utusan atau perwakilan dari PDI Perjuangan. Bahkan muncul isu jika Caimin berniat menjadi cawapres bagi Puan Maharani. Walaupun masih isu, tetapi hal ini menandakan bahwa dinamika politik masih sangat cair dan belum permanen. Partai Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem belum dapat memastikan kapan mereka akan mendeklarasikan kerjasama untuk koalisi di Pilpres 2024. Pasalnya, ketiga partai ini masih mencari kesamaan titik temu.
Walaupun antara Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem belum sepakat koalisi, tapi pembicaraan mereka sudah menyentuh kandidat Capres dan Cawapres. Sepertinya ketiga partai ini tidak keberatan jika Anies Baswedan dijadikan Capres mereka. Anies selama ini bukan kader partai manapun, jadi bagi ketiga partai ini tidak masalah karena tidak menguntungkan secara langsung partai tertentu. Berbeda jika Anies merupakan kader partai politik, maka akan ada negosiasi khusus majunya Anies jadi Capres. Tetapi diskusi penentuan calon wakil presiden atau Cawapres berjalan sangat alot dan tidak menemui titik kesepakatan. Ketiga partai ini memiliki keinginan masing-masing. Misalnya Partai Demokrat begitu percaya diri jika AHY jadi pendamping Anies, maka pasangan ini tidak akan tertandingi di Pilpres. PKS pun punya keinginan sendiri dan menyampaikan beberapa nama agar bisa dipertimbangkan jadi Cawapres Anies. Misalnya Ahmad Sayhu, Ahmad Heriawan, dan Sohibul Iman. Sedangkan Partai Nasdem mempunyai kriteria tersendiri terhadap pemilihan Cawapres pendamping Anies. Ketua Umum Partai Demokrat yakni AHY bagi Partai Nasdem sepertinya belum pantas karena elektabilitas AHY yang terlalu kecil. Untuk memilih kandidat dari PKS apalagi elektabilitas dan popularitasnya lebih kecil dari AHY. Jadi Nasdem masih belum mau menerima usulan Cawapres baik usulan dari Demokrat maupun dari PKS. Belum terjalinnya kesepakatan di antara mereka membuat kemungkinan gagalnya koalisi masih ada. Apalagi PKS mengakui bahwa mereka terus menjalin komunikasi dengan semua partai, termasuk partai lain di luar Demokrat dan Nasdem. Jika elektabilitas AHY cukup tinggi, mungkin alotnya diskusi menuju kata sepakat akan bisa dihindari. Partai Demokrat saat ini lebih baik bekerja keras menggenjot elektabilitas ketua umum mereka. AHY harus sering berkunjung langsung ke masyarakat seperti apa yang dilakukan Jokowi dan Puan Maharani. Makin sering terjun ke masyarakat, maka elektabilitas akan semakin meningkat. Begitu kira-kira. Bagaimana kalau menurut Anda? Presiden Jokowi, Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menduga Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tak kunjung meresmikan koalisi mereka karena posisi Nasdem yang kompleks. Nasdem hingga kini masih menjadi bagian dari partai pro pemerintah. Sementara, Demokrat dan PKS sejak lama menjadi oposisi pemerintahan Presiden. Pantas Demokrat uring-uringan, PKS dan Nasdem punya jagoan masing-masing untuk Cawapres. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Rencana koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat mungkin tidak akan segampang yang kita perkirakan. Jubir DPP PKS Muhammad Khalid mengatakan, mereka menawarkan kader terbaiknya untuk menjadi Cawapres kepada Nasdem dan Demokrat. Calon yang ditawarkan adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan,